Ya, perlahan tapi pasti areal kenaikan sudah mulai muncul dan juga harapan kita atau ekspektasi kita terkait dengan penembusan kembali MA200 juga sudah di depan mata. Dan kali ini masih nempel memang posisinya dan kita masih tetap akan melihat sampai sejauh mana. Kalau misalkan ditutup di sesi Amerika hari ini dengan penutupan di atas MA200, maka confirm pola yang sempat kita curigai akan berulang dari sejak bulan Maret lalu kemudian Desember, maka kali ini pun kali ketiga dia akan kembali muncul sebagai zona bullish. Nah, kalau ini yang terjadi, maka harapan terkait dengan pakai stimulus itulah yang membuat emas kembali mengalami kenaikan. Ya, Janet Yellen kemarin sudah memberikan testimoni di hadapan para komite perbankan Senat yang juga mengatakan dan meyakinkan, terutama salah satunya terkait kekhawatiran para pelaku pasar jika ternyata Biden akan menaikkan pajak. Ya, Yellen memberikan keyakinan bahwasanya Biden tidak akan menaikkan pajak serta-merta dalam pandemi. Tentunya hal tersebut baru akan dilakukan kalau memang ternyata kondisi sudah pulih dan pandemi sudah ya mungkin relatif bisa ditangani. Nah, kemudian juga terkait dengan US dollar, Yellen mengatakan bahwasanya dia ataupun Joe Biden tidak mencari untuk pelemahan US dollar, melainkan faktor utamanya yang dituju adalah perbaikan ekonomi. Jadi, dengan catatan pula, hal ini bukan diartikan bahwasanya mereka akan mendukung penguatan dolar seperti apa yang sempat terjadi di zaman pemerintahan Donald Trump. Nah, kali ini kalau kita lihat dari apa yang diprogramkan, kurang lebih akan relatif sama dengan apa yang sempat digagas oleh Joe Biden dengan nilai nominal 1,9 triliun untuk paket bantuan. Dan itulah fokus utama dari Menteri Keuangan yang ditunjuk oleh Joe Biden atau calon Menteri Keuangan lebih tepatnya Janet Yellen, mantan Ketua Fed. Dan malam ini kita akan menantikan pelantikan dari Presiden AS ke-46 Joe Biden dan juga sang wakil yaitu Kamala Harris. Dan jangan lewatkan BOC, Bank of Canada, malam ini pun akan memberikan pengumuman terkait suku bunga yang kemungkinan ekspektasinya adalah tetap tidak berubah atau unchanged. Ya, kita akan lihat technical view untuk kali ini, apakah dolar confirm akan kembali mengalami penurunan, lalu kemudian bagaimana dengan nasib emas sendiri. Technical view 20 Januari 2021. Irfan untuk Agrodan. Technical Outlook 20 Januari 2021, 11.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali dengan Outlook dari DXY yang ternyata betul sesuai dengan skenario ataupun ekspektasi kita. Dimana kemarin kita sempat menyebutkan terkait dengan shooting star yang akan dikonfirmasi lebih lanjut kalau misalkan ternyata terjadi penurunan dengan bearish candle. Dan juga kemarin juga kita sempat kupas bahwasanya dari shooting star ini kalau memang terkonfirmasi menjadi areal bearish candle yang panjangnya atau real body-nya kurang lebih seperempat atau mungkin 50% dari real body yang terjadi di tanggal 15 Januari. Dan exactly itu yang kita dapatkan. Anda bisa lihat di sini kurang lebih setengahnya ya. Ini setengahnya, lalu kemudian ini adalah shooting star, ini adalah bullish candle. Jadi kalau kemarin kita diwarnai dengan satu formasi candle, sekarang kita diwarnai dengan 3 formasi candle. Yang 3 ini kurang lebih kita sebutnya dengan evening star, yang artinya penurunan akan relatif lebih dalam atau melanjutkan penurunan, kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Jadi hari ini seharusnya kalau tidak halangan, maka kemungkinan potensinya dolar akan kembali tertekan atau melemah, yang artinya kita bisa manfaatkan untuk peluang untuk gold mengalami kenaikan kembali. Persis dengan yang kemarin, kalau kita lihat dari ini shooting star lalu kemudian bearish, maka kali ini pun ini akan diharapkan sebagai bearish candle yang bisa saja kembali menyentuh area 23.6% atau bahkan jauh lebih bawah. Oke, kemudian dari grafik H4 saya melihat potensi pergerakan seharusnya kemarin memang ini akan terjadi pantulan, ternyata dia berhasil ditembus teman-teman. Ya, ini menandakan bahwasanya areal garis yang kita buat sebetulnya tidak salah juga, tapi justru memberikan isyarat bahwasanya tekanan akan kembali berlanjut, yang artinya lagi setelah penembusan atau breakout seperti biasa dia akan mengalami rebound ataupun pullback, lalu kemudian tidak akan terlampau lama kemudian mengalami penurunan kembali. Nah, ini yang kita akan lihat, apalagi pagi ini terbantu dengan gap down ya. Kalau seperti ini berarti cuman menutupi gap saja sedikit lalu kemudian dia mengalami penurunan. Oke, kemudian di grafik H1 yang kita peroleh juga sama. Kemarin kita memperkirakan antara dua, apakah ini ditembus atau justru kembali rejection. Yang ternyata terjadi adalah rejection. Oke, jadi itu sudah completely perfect skenario ya. Dari outlook US dollarnya sudah seperti itu. Saya ulangi lagi, ini lihat garisnya ya. Disinilah perjalanan dia sebagai support ditembus, lalu kemudian rebound sebagai pullback.
tapi juga akhirnya menempel beberapa lama dan akhirnya rejection, lalu kemudian diuji kembali, gagal dan rejection kembali. Nah, kali ini nempel di area support. Jadi saya tidak akan heran kalau dia akan ada spike terlebih dulu. Kurang lebih 90.55 ini adalah area historical price juga yang juga menjadi area resisten kita kali ini ya. Jadi kemungkinan ini menjadi area supportnya atau area resisten, dan di sini adalah area supportnya. Jadi kemungkinan dia spike lalu kemudian dia kembali turun. Ini senada dengan apa yang terjadi di grafik H4 tadi dan juga ekspektasi kita dari keadaan daily chart yang mengisyaratkan adanya evening star. Technical view gold 20 Januari 2021 jam 11.42 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1850.70 dan low 1839.30, running price 1850.20 dan akhirnya 2 hari berturut-turut ya, berarti itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Juga skenarionya kurang lebih kalau kita lihat ya, kembali saya ingatkan ya, pola di bulan Maret saat awal pandemi lalu kemudian dia turun menembus MA 200, tak lama kemudian diumumkan terkait paket stimulus fiskal ataupun stimulus moneter dari bank sentral dan juga pemerintah, dan akhirnya dia kembali spike menembus kembali zona MA 200, lalu kemudian dilanjutkan dengan area kenaikan atau rally yang berlarut-larut sampai at least ini adalah di pertengahan bulan Agustus ya, sampai dia menciptakan new record ataupun new all time high. Kemudian tergelincir lalu kemudian di bulan November, ini lebih tepatnya di akhir November, tapi beberapa waktu kemudian dia juga berhasil menembus dengan adanya pengumuman stimulus lanjutan. Nah, kali ini pun seperti apa yang kemarin kita kupas di 2 hari terakhir, kembali diingatkan lagi kali ini bahwasanya di sini itu adalah kemungkinan polanya akan relatif sama. Meskipun kita tidak berancar-ancar kepada candlesticknya ya. Di sini bisa berhasil dengan 3 candle, di sini bisa saja 4 candle. Tapi yang jelas sampai saat ini dia sedang mencoba untuk mendobrak MA 200 yang kali ini berada di 1844.00, yang artinya secara areal tertinggi sudah berada 1850, seharusnya sudah lewat 60 poin. Kita tinggal nantikan saja sepanjang waktu ini apakah dia akan ditutup di sesi Amerikanya dengan penutupan di atas MA 200 apa tidak. Kalau ya, otomatis besok masih mengalami kenaikan. Oke, kemudian kita lihat di sisi indikator ya. Kemarin kita menggunakan indikator ini, betul sekali ini sudah mengalami kenaikan, betul sekali ini juga mengalami uptrend atau bullish candle, dan kita sedang melirik angka areal Bollinger Tengah 1873. Anyway, Bollinger sifatnya dinamis ya, jadi dia tidak statis, bisa saja dia turun, artinya semakin mendekati, lalu kemudian atau misalkan sustain di area 1873 atau 1875 ya. Yang jelas itu adalah target tengah kita yang bisa saja terjadi kalau misalkan tidak ada kendala terkait fundamental. Kemudian di grafik keempatnya, oke, stokastik sudah berada di atas, hati-hati, meskipun ya ini sebetulnya ekspektasi kita adalah tembus ya. Kalau tembus berarti dia harusnya mengalami kenaikan lanjutan. Nah, Bollinger atasnya untuk grafik keempat sendiri berada 1856. Jadi ini persis dengan apa yang sempat kita skenariokan. Ada areal 1858, 1862 yang akan menjadi PR utama. Sementara untuk 1848.60 sendiri itu adalah areal yang sempat terjadi ya, di sini kurang lebih itu sudah dilewati ya, bisa dibilang sudah dilewati, walaupun ini hanya selisih 2 poin, jadi bisa saja kembali. Jadi selama ini yang akan menjadi area support ataupun resisten kita, kemudian kembali di sini ya, H4-nya kurang lebih ini ya. Jadi kurang lebih kalau ini sudah tembus otomatis akan lanjutkan kenaikan, tapi hati-hati dengan stokastik. Berarti nantinya kalau dia katakanlah sudah menyentuh 1856 ya, hati-hati kalau ini misalkan ternyata rejection ataupun misalkan ternyata terdorong dulu, katakanlah lebih kepada koreksi, saya yakin ini koreksi, lalu kemudian Anda bisa ambil areal buy terbarunya di areal ini, kita asumsikan sebagai pullback. Atau kalau Anda ketinggalan tadi pagi, ini sebetulnya areal breakthrough ataupun breakout, Anda bisa follow buy. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita berkomitmen dengan keadaan indikator ini, maka kita harus menunggu sabar. Saya lebih ekspektasinya adalah biarkan dia spike terlebih dulu, lebih kencang, lebih bagus ya. Artinya Anda bisa follow breakthrough ya, breakout ini buy, lalu kemudian nantinya kurang lebih di area ketinggian ini 1862, berarti dia nantinya akan ada terkoreksi. Barulah di situ skenario kedua kita, alternatif kita adalah new area buy di 1848 sebagai area buy on dip. Nah, di grafik satunya juga sama karena dia sudah di atas. Jadi ini juga sudah nempel di Bollinger atas. Kita harus berkomitmen dalam indikator yang itu meskipun ada tendensi ke area 1852 ataupun 1854 ya. Nah, kembali di grafik ini H4-nya pun sama kemarin kita gunakan. Jadi kalau tadi kita gunakan stokastik dan juga Bollinger Band, di sisi ini kita menggunakan Fibonacci retracement ya. Oke, polanya sama. Ini sudah sedang atau ya
lagi berusaha untuk mengalami penembusan. 1851 persis dengan apa yang sempat kami sampaikan juga. Di sini ada areal-areal kecanggungan ya, ada areal batasan yang nantinya PR utamanya adalah 1858, 1862. Kalau ini berhasil dobrak, maka kemungkinan 1866, 1877 bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Tapi kalau terjadi rejection bagaimana? Oke, rejection berarti nanti kita akan lihat kembali di zona 1840 atau bahkan 1828. Idealnya sebetulnya areal 1828, 1832. Tapi kalaupun tidak, kita tinggal nantikan ini breakout, Anda bisa follow dengan catatan 1850 51 ya. Lalu kemudian di grafik K1-nya arealnya seperti ini ya, saya perpanjang ini ke sini. Ini adalah areal resisten kita, kurang lebih zona 1854 1856 ya, kurang lebih sedikit tipis di areal daily kita. PR utama kita adalah 1858 1862 ya. Nah, ini kurang lebih area-area resisten penting. Kemudian kalau kita lihat dari supportnya 1842, inilah yang pagi tadi. Jadi kalau misalkan pun nantinya ingin melakukan buy, sebenarnya idealnya masih di angka tadi pagi ya. Suggestion kita 1838 ataupun 1840 itu adalah areal yang cukup optimal sebagai areal dip. Jadi targetnya 1848.60 dan target kedua adalah 1853.00. Saya sengaja mencatatkan areal di bawah ini, lalu kemudian nantinya ekspektasinya adalah koreksi, baru kita ambil buy yang kedua ya, dan stop lossnya ini berada di 1830.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.